Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan 9 yang akan membahas mengenai login dengan database. Jadi nanti untuk pertemuan ini yang kita gunakan itu nanti adalah SAMPP ya. SAMPP, kemudian nanti kita bisa menggunakan text editornya itu bisa kalian menggunakan Sublime atau Notepad++ atau Juniper dan sebagainya. Oke, kita langsung saja. Tahap yang pertama itu adalah membuat database. Jadi buatlah sebuah database, beri dengan nama project_DYS. Kalian pasti sudah tahu semua bagaimana cara membuat database-nya. Kemudian pada database tersebut buatlah sebuah tabel dengan nama tbl_login dengan rincian sebagai berikut. Jadi di sini akan ada 3 ya, ada 3 field, ada field ID, username, password. Untuk ID ini kita kasih primary key dan auto increment ya, kita kasih jadi nanti dia otomatis akan bertambah nilainya. Kemudian ID itu kita tipe datanya integer dengan panjang 10. Untuk username-nya kita kasih tipe data varchar dan panjangnya 25 serta password varchar-nya 25 juga. Kemudian, nah di sini kebetulan saya sudah membuat ya untuk database dan tabelnya, kita bisa lihat di sini. Nah ini saya sudah buat project.js, kemudian kita buat satu tabel ya di dalam database tersebut, yaitu tbl_login. Nah ini untuk strukturnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada ID, username, dan password. Silakan kalian buat ya. Jangan lupa untuk ID-nya dikasih extra auto increment dan jenisnya itu adalah primary key. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian tambahkanlah 1-2 record pada tabel tersebut yang akan digunakan untuk proses login. Jadi silakan ya kalian isikan username-nya dengan nama kalian, password-nya terserah mau tanggal lahir, ataupun NIM kalian bebas terserah. Nah, di sini saya bikin record-nya itu ada 3, nama saya semua, yang terakhir itu ada admin. Silakan kalian isi ya, supaya nanti data inilah yang akan kita gunakan untuk proses login nantinya. Oke, kalian bisa lihat ya di sini untuk isinya saya sudah menambahkan 3 buah. Ini ada nama saya 2 dan yang terakhir itu ada admin dengan passwordnya admin juga. Kita lanjut lagi. Nah ini setelah kita membuat database dan juga tabel di dalam database tersebut, pada sum htdocs buatlah folder dengan nama si6ta. Oke, buat folder pada htdocs yang ada di dalam sum ya. Kemudian folder si6ta tersebut nanti akan berisi file di bawah ini. Ada koneksi.php dan ada login.php. Oke, di sini saya sudah buat ya. Filenya itu ada di sum. Oke, htdocs, sum htdocs. Kemudian kita buat yang namanya si6ta. Nah, ini sudah ada si6ta. Kemudian isinya nanti adalah koneksi.php dan login.php. Oke. Nah, ini pada koneksi.php ketikkanlah kode berikut ini. Jadi ini ya tadi DB host kita untuk database-nya itu hostnya kita menggunakan localhost, kemudian usernya root. Kemudian untuk database name-nya, karena tadi kita buat nama database-nya itu adalah project_DYS, berarti kalian harus menyamakan dengan nama database-nya tadi. Kemudian di sini ada $koneksi, jadi inilah ya yang akan menghubungkan menghubungkan database kita dengan aplikasi. Sini ada $dbhost, dbuser, dan dbpass. Jadi jika kalau koneksinya ini ingkaran dari koneksi tidak sama dengan koneksinya, nanti dia akan mencetak koneksi gagal. Maksudnya dia tidak terhubung ke MySQL-nya. Kemudian di sini ada MySQL select db $koneksi $db name. Jadi kalau misalnya kalian salah nih menuliskan nama database-nya di sini, misalnya kalian tulisnya project_dys2, sedangkan nama database kalian itu project_dys. Maka nanti yang bakal tercetak itu adalah database tidak ditemukan.
Oke, silakan diketik untuk koneksi.php ini. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan dari koneksi.php. Ini adalah untuk mengkoneksikan kita dengan database yang sudah kita buat. Jadi nanti ketika kita menjalankan koneksi.php ini pada web browser, ini saya menggunakan Firefox ya. Jadi di sini localhost, garis miring, karena kita tadi folder di htdocs-nya itu si6ta, oke itu. Kemudian kita buka yang koneksi.php. Jadi kalau nih ya, kalau database yang kita buat itu benar sesuai dengan isi tabelnya itu, nah nanti yang munculnya itu di web browser itu adalah kosong. Kalau dia muncul kosong seperti ini, berarti koneksi.php kalian itu sudah benar. Oke, kita lanjut lagi slide. Ini sudah. Nah, ini ya output ketika file koneksi.php dijalankan di web browser. Hasilnya itu pasti kosong kalau dia benar. Kemudian selanjutnya, kemudian ketikkanlah kode berikut ini buat satu buah file PHP baru ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat include koneksi.php karena sebelumnya itu kita sudah membuat satu file koneksi.php, namanya harus sama persis, jangan beda. Karena ini dia memanggil file koneksi.php kita yang sebelumnya. Jadi kalau MySQL ini koneksinya itu gagal, berarti dia nanti akan munculnya gagal terhubung ke MySQL. Kemudian berikutnya, karena kita untuk loginnya itu kita cuma menggunakan username dan password, kita harus buat variabel dulu di PHP-nya. Di sini untuk variabel PHP-nya kita kasih nama $user_n dan $passway. Kemudian sama dengan $_post. Nah, username dan password ini adalah nama field yang ada di database kita tadi. Kalau di database kita tadi kan itu ini ya. Nah, ini adalah username dan password. Jadi, sehingga di sini kita juga harus memasukkannya dengan username dan password. Harus sama dengan tabel yang ada di tbl_login-nya. Kemudian result, di sini MySQL query, $koneksi select. Nah, di sini select ya, bintang from, select, ambil datanya itu dari tbl_login. tbl_login ini adalah nama tabel yang ada di dalam database project DIS kita tadi, di mana username-nya itu sama dengan variabel $user_n dan password-nya itu sama dengan $passway. Jadi kita menghubungkan antara field yang ada di database dengan variabel yang kita buat di PHP. Kemudian di sini $row sama dengan MySQL fetch array $result. Jadi dia akan $row ini isinya $result ya. Kemudian $data sama dengan $row. Sehingga jika datanya ini benar, $data itu isinya adalah $row itu isinya $result. Jadi kalau $result ini benar isiannya, maka dia akan menunjukkan pesan login berhasil atau login gagal. Kemudian kalau MySQL close $koneksi itu maksudnya kita akan keluar dari koneksinya. Oke, kalau kita jalankan ini ya, silakan diketik dulu untuk login.php-nya. Nah, di sini kalau kita jalankan untuk login.php-nya itu jadinya seperti ini ya. Jadi localhost miring si6ta, kemudian ada login.php. Nah, nanti munculnya itu adalah login gagal. Kenapa dia bisa login gagal? Karena di sini kita bukan main tembak ya, melainkan kita harus mengambil nilai dari isi dari si tbl_login itu. Jadi kalau kita main tembak seperti ini, nanti hasilnya pasti login gagal. Jadi maksudnya si usernya itu dia menunggu inputan dari user, baru nanti dia ngecek di tabel loginnya itu ada tidak sih. Nah, di sini kan kita belum memasukkan apapun, usernya belum menginput apapun, sehingga di sini yang terjadi adalah login gagal. Jadi kalau di sini ketika kalian jalankan login.php-nya itu keterangannya sama seperti yang ada di sini, itu berarti untuk file login.php kalian sudah benar. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya sudah saya lampirkan untuk output ketika file login.php dijalankan. Nah, berikutnya sekarang kita akan membuat project di Android. Nah, di sini buatlah satu buah project baru, beri dengan nama project pertemuan 9. Tunggu hingga proses build project selesai.
Setelah prosesnya itu selesai, pada activity_main.xml desainlah halaman login dengan menambahkan 1 buah text view, 2 buah plain text, dan 1 buah button seperti berikut ini. Terserah kalian ya, kalian mau menggunakan apa. Di sini saya menggunakan constant layout. Kalau kalian mau menggunakan linear layout, bebas. Nah, di sini untuk text view-nya, ID-nya saya kasih txt judul. Untuk username-nya saya kasih ID EDUN. Untuk password-nya saya kasih ID-nya EDPW. Dan untuk button-nya itu saya kasih ID BTN submit. Dan jangan lupa beri nilai on click pada button submit, yaitu masuk. Silahkan dibuat dulu project-nya. Oke, di sini saya sudah selesai untuk membuat project dan juga mendesain layout-nya. Nanti tampilan loginya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk button submit-nya, untuk on click-nya di sini kalian bisa lihat saya sudah kasih nilai masuk. Jangan lupa ya untuk kasih nilai on click pada button submit itu adalah masuk. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, copy file request handler.java dan paste ke dalam folder app Java package kalian seperti berikut ini. Nah, di sini nanti untuk file request handler.java-nya itu akan saya bagikan ya ke kalian. Di sini bahan database, kemudian ada request.handler.java, tinggal kalian copy aja, Ctrl+C. Kemudian jangan lupa untuk dipastekan ke dalam sini nih, package.com.example.project pertemuan 9. Nah, di sini ya, nanti pastenya di dalam sini. Kemudian hasilnya akan ada satu kelas yaitu request handler. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jangan lupa pada folder app, kemudian manifest, Android manifest.xml. Jadi kalian buka file Android manifest.xml, tambahkan permission pada file Android manifest.xml seperti berikut ini. Silakan kalian tambahkan, ditambahkannya itu yang saya kotak merah. Yang lainnya jangan dikutak-katik. Silakan ditambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini ada Android manifest.xml, dapatnya dari sini ya. Dari folder app, diklik app-nya, klik lagi manifestnya, buka Android manifest.xml. Nah, ini yang saya tambahkan tadi. Jadi kita menambahkan 2 permission, yaitu internet dan juga akses network state. Jadi nanti kita bisa terhubung melalui koneksi internet. Kemudian, selain kita menambahkan 2 buah permission ini, jangan lupa juga untuk menambahkan Android Large Script to dan Android Use Clear Text Traffic True. Jadi ini nanti dia akan ketika kita menggunakan smartphone untuk menjalankannya, dia bisa terkoneksi juga. Dia bisa memberikan memori yang cukup agar proses koneksi ke HP dan database-nya itu bisa tersambung. Nah, berikutnya pada main activity.java, ketikkanlah kode berikut ini. Ini ya, kalian harus perhatikan yang saya kotak merah. Itu, kemudian ini ada public void masuk, yang tadi yang on click kita kasih nilai on click pada button submit, itu masuk. Kemudian lanjut lagi, bukan cuma ini sambungannya ya, jadi habis final string SPW itu, ketik lagi, ini yang saya kotak merah. Kemudian ini adalah yang terakhirnya. Silakan diketik dulu untuk codingan main activity.java-nya. Di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan dari main activity.java-nya. Ini sama ya. Ini adalah library-library yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian berikutnya ini kita taruh apa saja yang kita gunakan, karena tadi kita menggunakan widget plain text. Kita kasih variabelnya itu adalah UN dan PW. Selanjutnya, sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, variabel yang kita buat tadi, kita sambungkan dengan ID yang ada pada activity_main.xml-nya. Tadi ID untuk username saya kasih nama EDUN, dan untuk ID passwordnya saya kasih EDPW. Kita sambungkan variabel yang kita buat dengan ID yang ada di layout activity_main.xml. Berikutnya, ini tutup kurungnya, jangan lupa. Berikutnya kita buat lagi satu buah kelas itu, satu buah function. Ini adalah public void masuk. Jadi ketika button submit-nya itu diklik, nanti perintahnya adalah isinya seperti ini ya, ada di dalam ini semua. Jadi final string soon. Jadi soon ini maksudnya adalah SUN dan SPW ini untuk menampung
inputan dari usernya. Jadi ini tadi variabel yang kita buat. Jadi yang nanti yang bakal kita gunakan itu adalah SQN dan SPW untuk mencocokkan dengan database-nya. Kemudian kita buat satu buah class, yaitu class process login, yang mana dia akan extend dengan asyntax. Asyntaxnya itu dia ada 3 ya, berisi 3. Jadi ini maksudnya proses yang akan terjadi ketika aplikasi tersebut dijalankan, ketika button submit itu diklik. Jadi ini yang pertama itu adalah protected void on pre-execute. Jadi sebelum dieksekusi, maksudnya ini pembukaan ini, pembukaannya nanti dia bakal tulis, ini ada title ya, main activity this, nanti di kelas main activity ini akan muncul loading data wait. Jadi akan ada tampilannya, kita disuruh menunggu sampai loading datanya selesai, itu untuk on pre-execute. Kemudian setelah itu ada protected strip do in background. Namanya juga do in background. Jadi tidak akan terlihat oleh user. Cuman ada di belakang. Maksudnya kita tidak bisa melihat bagaimana sih jalannya sistem itu, nggak bisa lihat kita. Jadi ini adalah proses untuk mencocokkan dengan database-nya. Jadi di sini ada hash map, string params. Jadi di sini karena kita tadi username ya, ini adalah nama field yang ada di tbl_login kita. Ini ada username dan password. Ini field yang ada di database ataupun yang ada di PHP kita, karena sudah kita sambungkan ya antara file yang ada di yang ada di PHP dengan yang ada di database kita. Kemudian ini SUN SPW, ini yang kita buat tadi untuk menampung inputan dari user. Nah, kegunaan dari request handler itu sendiri, nanti dia akan meminta kinerja dari request handler ini sendiri. Ini kalian bisa lihat di sini dia akan ada URL, dia minta URL-nya, kemudian ada post get post-nya. Ini adalah proses. Nah, ini ada membuat koneksi HTTP URL connection, inisialisasi URL. Kalian bisa lihat ya di sini untuk fungsi dari request handler itu sendiri ada apa, karena di sini sudah dibuat komentar di tiap codingannya. Dan lanjut lagi. Nah, di sini ada string res, kita buat res, kemudian send post request. Di sini kalau kita menjalankan dengan emulator Android, di sini nanti jawabannya itu adalah localhost, alamat localhostnya itu sama ya kalau kita menggunakan emulator Android ataupun emulator bawaan, menjalankannya di laptop kita sendiri. Itu untuk alamatnya itu adalah http://10.0.2.2. Kemudian ini nama folder yang ada di htdocs kita tadi. Kemudian ini adalah nama filenya karena kita mau menggunakan file login.php. Jangan lupa params-nya, params ini tadi yang berisi username dan password-nya, nanti dia akan mencocokkan. Kemudian jangan lupa nanti dia akan mengembalikan nilai res itu sendiri. Kemudian, nah itu kan tadi sudah ada proses yang dilakukan sebelum, kemudian di belakang aplikasi. Nah ini ada protected void on post execute. Sesudah dieksekusi, nanti yang munculnya itu adalah kalau dia equals, equals, maksudnya itu dia sama, isinya itu login berhasil, sama ya kayak di database kita tadi itu, mana ya? Nah, yang ini login.php-nya di sini kan saya tulis login berhasil nih. Kalau dia equal sama dengan login berhasilnya finish, nanti dia akan intent. Intent sini maksudnya dia akan berpindah. Di sini akan berpindah ke kelas halaman menu. Jangan lupa start activity pindah. Jadi ketika database-nya ini sudah sesuai ya untuk ininya, tidak ada yang salah lagi, sudah nyambung. Nanti akan ada equals-nya login berhasil. Kalau dia berhasil, dia akan pindah ke kelas halaman menu. Kalau dia salah, misalnya ini kita memasukkan username dan password yang salah, yang tidak ada sama sekali datanya di tbl_login, nanti dia akan muncul pesannya username atau password salah. Hanya sebentar saja, kemudian dia akan mengosongkan plain text si username dan si password tadi. Maksudnya itu meminta user untuk memasukkan kembali username dan passwordnya. Nah, di sini yang terakhir itu ada sebuah objek baru, yaitu objek PL yang akan menangani
kelas proses login. Nah, kemudian proses PL ini akan dieksekut ketika button submit itu dijalankan. Sebelum menjalankan project tersebut, kita harus menambahkan satu buah activity baru, beri dengan nama halaman menu, yang akan menampung perpindahan ketika proses login berhasil dilakukan. Ini ya, kalian bisa lihat kalau tadi kita cuma punya main activity dan request handler, nanti kita akan punya yang namanya halaman menu. Ada halaman menu kelas, ada kelas halaman menu, dan ada activity underscore halaman underscore menu .xml-nya. Silakan ditambahkan satu buah activity baru dengan nama halaman menu. Nah, di sini saya sudah selesai menambahkan satu activity baru dengan nama halaman menu. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa untuk di activity underscore halaman menu.xml-nya, di sininya ya. Kalian tambahkan satu buah text view. Jadi nanti kalian tahu nih ketika proses loginnya itu berhasil, berarti dia akan pindah ke halaman menu. Nanti tulisannya cuma ini aja, ini adalah halaman menu. Silakan ditambahkan. Nah, kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya, jalankan project sehingga output-nya sebagai berikut. Nah, ini kalian bisa lihat tampilan awalnya pasti seperti ini ya, karena login kita desain seperti ini. Nah, di sini saya munculkan ya emulatornya ya. Nah, di sini isinya itu adalah ada 3 buah ya. Kalau di tabel saya itu ada 3. Saya nggak tahu kalian apa, isinya apa juga terserah kalian, bebas. Nah, di sini saya ada 3. Ada Dwi Yuni ya, Dwi Yuni dengan passwordnya 12345. Misalnya nih, saya masukkan Dwi Yuni. Kemudian untuk passwordnya misalnya nih, Dwi Yuni di sini kan passwordnya 12345. Tapi saya mau masukinnya passwordnya itu adalah 00176. Itu pasti salah ya, karena di sini username-nya Dwi Yuni, passwordnya 12345. Jadi kalau kita klik button submit-nya, tuh, langsung muncul tos username atau password Anda salah. Tos itu maksudnya pesan yang cuma sebentar saja, enggak lama. Jadi sesuai ya dengan yang muncul di sini tadi. Di sini di codingannya mana tadi? Oke, yang ini. Nah, kalau dia salah, nanti dia akan muncul tos yang menampilkan username atau password salah. Tosnya itu munculnya cuma sebentar saja, enggak lama. Kemudian selanjutnya dia akan mengosongkan username dan passwordnya. Sudah sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, kemudian berikutnya, nah ini kita yang buat yang sesuai nih. Yang pertama itu nama saya YSYL Fania. Kalau yang passwordnya itu saya kasih 00176 ya, sesuai dengan yang ada di tabel login. Ketika saya klik button submit, nanti akan muncul, nah itu sebentar ya, cuman ya tadi loading data, wait. Setelah dia benar, on pre-execute-nya itu loading data, kemudian wait, kemudian nanti dia akan intent pindah ke halaman menu yang berisi ini adalah halaman menu. Oke, sampai di situ untuk jalanin project baru project login ini ya. Kita lanjut lagi ke slide. Ini ya input username Anda. Kalau username dan passwordnya sesuai dengan yang ada di tabel underscore login, ketika diklik button submit-nya, dia akan berpindah ke halaman menu. Oke, lanjut lagi. Oh ya, nanti saya juga akan membuatkan video ya untuk yang menjalankan project ini menggunakan smartphone. Oke, tadi saya menjelaskan bahwa ini untuk HTTP 10.022 ini digunakan jika kalian menjalankan aplikasi ini menggunakan emulator pada Android Studio-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi kalau kalian menjalankan project-nya menggunakan smartphone kalian, jadi ini tinggal kalian copy saja nih ya. Kalian copy supaya nanti nggak capek-capek lagi ngetiknya, dipastein. Di sini kita kasih komen saja untuk yang 10.022-nya. Nah, di sini kita akan membuat alamat IP-nya itu supaya bisa membaca database yang ada di dalam laptop kita. Jadi di sini caranya itu 10.022-nya ini kita hapus dulu. Kemudian caranya pastikan perangkat kalian itu sudah terkoneksi dengan internet yang sama. Harus sama ya.
Jadi misalnya komputer kalian pakai Wi-Fi-nya Wi-Fi A, berarti HP kalian juga harus menggunakan Wi-Fi A juga. Jadi harus ketemu di satu jaringan yang sama. Kalau sudah memastikan antara laptop dan smartphone yang menggunakan koneksi internet yang sama, berikutnya untuk mendapatkan IP-nya itu, nah di sini kalian klik. Di sini saya menggunakan Wi-Fi basing ya. Di sini kalian klik properties. Kemudian kalian cari di sini ada yang namanya IP for address. Kalian kopikan ini, paste. Oke, ini sudah ya. Ini untuk IP4-nya. Jadi kalian yang paste itu adalah IP4 address-nya. Selanjutnya, setelah memastikan antara laptop dan HP kita terkoneksi dengan IP yang sama, berarti IP-nya itu adalah 192.168.1.6. Ini punya saya nggak tahu ya, tergantung punya kalian. Soalnya itu pasti beda-beda. Kalian cek di IP4-nya. Berikutnya, kita kopikan ya yang ini tadi di sini. IP tadi kita copy, kemudian kita pastekan di Firefox untuk melihat apakah di sininya sudah terkoneksi atau belum. Tuh, ini sudah terkoneksi ya. Kalau dia munculnya seperti ini, berarti antara smartphone dan laptop kita itu sudah terhubung dengan database yang sama. Oke, selanjutnya. Oke, kalau sudah kita akan menjalankannya di sini ya, smartphone-nya sudah terkoneksi. Kemudian berikutnya itu adalah kita jalankan. Jadi dia tidak boleh digunakan secara bersamaan ya. Kalau kalian mau menggunakan emulator bawaan, pakailah 10022. Kalau kalian mau menggunakan IP, menggunakan smartphone-nya kalian, silakan gunakan alamat dengan menggunakan IP address-nya kalian. Oke, sampai di situ untuk menjalankan project login dengan menggunakan database. Ada yang menggunakan emulator Android dan juga menggunakan smartphone Android-nya. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk disimak, kemudian dipelajari, dipraktekkan ya, supaya kalian bisa memahami. Jangan lupa untuk teliti ya, yang namanya juga pemrograman, kita harus teliti dulu. Awalnya kalian menggunakan saja dulu yang sudah saya buat. Nanti kalau kalian mau coba-coba lagi ya silakan dicoba-coba lagi dengan menggunakan project yang baru. Supaya nanti kalian tahu bedanya itu di mana. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.